Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Tiana Sanova Fazri Nugraha. Saya mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana jurusan S1 Keperawatan tingkat 2 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tata cara dalam melakukan perawatan luka post-op SC untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktikum dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 2. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan masuk ke tahap preorientasi. Pada tahap ini kita sebagai perawat harus mengkaji diri kita sendiri apakah kita mampu dalam melakukan tindakan kepada pasien atau tidak. Selain itu kita juga perlu mengecek kembali data riwayat kesehatan pada pasien, dan di sini kita perlu mengidentifikasi keadaan pasien sudah hari keberapa saat post SC, dan biasanya perawatan ini dilakukan saat klien hendak dipulangkan. Untuk pergantian balutan ini dilakukan biasanya setelah 3 hari post SC dan juga saat klien 1 minggu setelah dipulangkan. Nah, lalu di sini juga kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan selama tindakan. Di sini ada bak instrumen yang steril, dan pada dalamnya di sini ada pinset chirurgis, pinset anatomis, lalu di sini juga ada gunting perban, gunting jaringan. Lalu di sini juga ada kom steril. Kom steril ini untuk menuangkan cairan NaCl-nya, dan di sini tentunya ada cairan NaCl. Lalu kita bisa menggunakan plester ataupun hipavik, dan biasanya kita menggunakan hipavik. Lalu di sini juga ada kasa sterilnya. Di sini ada handscoon yang steril, handscoon yang bersih. Lalu ada perlak, ada bengkok. Terus di sini kita menyediakan lidi cotton atau kapas alkohol untuk membantu membuka hipavik yang tertera dan akan dibuang. Lalu di sini juga ada korentang untuk mengambil alat-alat yang steril. Lalu di sini juga ada hand rub. Sekarang kita akan masuk ke tahap orientasi. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya perawat Tian, saya yang bertugas pada hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Sesuai dengan standar keselamatan rumah sakit ini, apakah boleh disebutkan nama dan juga tempat tanggal lahirnya? Baik ya, namanya Bu Yuan ya Bu. Di sini saya datang kemari untuk melakukan tindakan perawatan luka post-op SC pada Ibu. Tujuannya yaitu untuk menghindari atau mencegah terjadinya infeksi, dan nanti juga akan saya ganti ya Bu ya. Balutan kasatnya nanti akan saya bersihkan, dan pada saat membersihkan lukanya mungkin nanti membuat ibu agak sedikit tidak nyaman, tapi nanti akan saya anjurkan ibu untuk relaksasi atau tarik nafas dalam. Untuk waktunya sekitar 15 menit ya Bu ya, kurang lebih. Tempatnya di sini saja. Apakah ibu bersedia? Baik Bu, kalau bersedia saya siapkan terlebih dahulu ya Bu ya untuk alat dan bahannya. Sekarang kita akan masuk ke tahap kerja. Pada tahap ini kita dekatkan terlebih dahulu peralatan yang akan digunakan selama tindakan, lalu kita tutup sampiran untuk menjaga privasi pada pasien. Lalu kita lakukan cuci tangan secara 6 langkah menggunakan hand rub. Jika sudah, sekarang kita akan pakai sarung tangan yang bersih. Jika handscoon sudah dipasang, sekarang kita akan memposisikan pasien pada posisi yang nyaman. Baik Bu, apakah sudah nyaman posisinya? Jika sudah, sekarang kita akan memasang perlak pada bawah pasien. Maaf ya Bu, saya pasang dulu alasnya agar tidak berceceran. Nah, lalu sekarang kita akan menyiapkan terlebih dahulu cairan NaCl. Kita masukkan ke kom steril. Jika sudah, sekarang kita akan membuka balutan perbannya. Di sini kita akan membantunya dengan lidi cotton untuk memudahkan dalam membuka balutannya, atau kita juga bisa dibantu dengan kapas alkohol. Di sini kita perlahan ya teman-teman agar kliennya tidak sakit. Saya buka ya Bu. Nah, jika sudah, sekarang kita akan membuangnya ke dalam
bengkok. Selanjutnya di sini kita akan mengkaji terlebih dahulu lukanya, apakah ada perdarahan atau pus dan semacamnya. Jika ada, kita perlu membersihkan. Baik Bu, di sini karena ada pusnya, saya bersihkan dulu ya Bu untuk pusnya. Jika Ibu merasa sakit, Ibu bisa relaksasi saja ya Bu ya, yaitu dengan tarik nafas dalam. Nah, di sini kita juga bersihkannya secara perlahan, yaitu dari dalam keluar. Ya, bisa sekali usap, lalu di dalam keluar. Nah, jika sudah, sekarang kita ganti handscoon non steril ke handscoon steril. Kita buang handscoon yang sudah dipakai tadi ke dalam bengkok, dan di sini kita akan memasang handscoon sterilnya. Seperti ini ya. Di sini kita bisa saja tidak usah mengganti handscoon sterilnya, kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di bak instrumen, tetapi jika tidak apa-apa, kita bisa menggunakan handscoon steril ya teman-teman, asalkan kita menjaga kesterilannya, yaitu kita perhatikan mana handscoon yang on dan juga mana yang steril ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan ini on dan ini juga steril. Sekarang kita akan membawa kasa sterilnya dan kita celupkan ke cairan NaCl yang sudah kita tuangkan. Yang ini steril ya teman-teman. Kita celupkan. Nah, jika sudah dibasahi dengan cairan NaCl, sekarang kita akan membersihkannya kembali, yaitu dengan sekali usap ya. Sekali usap, buang ke bengkok, lalu kita lakukan lagi pakai yang steril. Nah, sini kita sekali usap kembali. Nah, jika sudah selesai di sini, kita akan mengeringkannya menggunakan kasa steril ya teman-teman. Kasa steril sama ya, untuk keringkannya juga sekali usap, dan untuk mengeringkannya kembali sekali usap juga. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita akan memasang kasa balutan atau kasa steril untuk menutup luka pada pasien. Saya akan membawa dulu kasa sterilnya. Nah, ini kasa sterilnya ya teman-teman. Kita buka dulu seperti ini. Nah, lalu kita akan tutup seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan merekatkannya dengan hipafik. Kita ukurkan dulu agar pas. Lalu kita gunting menggunakan gunting perban. Nah, jika sudah, kita buka terlebih dahulu ininya. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup. Maka sudah selesai ya teman-teman. Tetapi jika hipafiknya masih kurang, kita bisa menambahkannya kembali ya teman-teman. Sebelumnya kita cuci tangan dulu, kita lepaskan handscoon sterilnya dan kita buang ke bengkok. Lalu kita bereskan ya teman-teman, ini jangan lupa kita bereskan. Dan jangan lupa untuk cuci tangan kembali secara 6 langkah menggunakan hand rub. Sekarang kita akan melakukan terminasi. Baik Bu, untuk tindakannya sudah selesai saya lakukan ya Bu. Sekarang bagaimana Bu? Apakah masih sakit? Baik, sudah mendingan ya Bu ya. Nah, nanti akan saya lakukan kembali penggantian balutannya setelah 1 minggu Ibu setelah dipulangkan ya Bu ya. Berarti nanti 1 minggu selanjutnya Ibu bisa datang kembali ke sini untuk dilakukan pergantian balutannya ya Bu.
Nah, saya sarankan agar balutan ini tidak basah ya Bu ya, atau tidak terkena air, atau jangan terkena air ya Bu ya, agar lukanya cepat kering ya Bu ya. Karena di sini kita menggunakan Hipafik, yaitu tidak menyerap air, atau maksudnya tidak akan tahan air ya Bu, seperti itu. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan kembali Bu? Baik, jika tidak ada, saya izin pamit ke ruang perawat ya Bu. Assalamualaikum. Jangan lupa bereskan alatnya dan bawa ke ruang perawatan, dan kita lakukan pendokumentasian. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.